Apa risikonya kalau sampai gagal bayar pinjol ilegal? Yang pertama adalah denda dan bunga yang tidak masuk akal. Jika hutang yang kita miliki di aplikasi pinjol tidak segera dilunasi, maka dendanya akan terus menumpuk dan jumlah hutang yang kita miliki semakin menggunung jika kita telat membayar. Yang berujung utangnya akan semakin sulit dilunasi. Yang kedua, dikejar-kejar debt collector dengan ancaman dan makian. Peminjam yang mangkir dan berusaha lari, pasti akan diteror oleh pinjol ilegal. Mereka akan melakukan penagihan entah itu menelpon atau via chat dengan cara memaki dan mengancam. Jika sampai seperti ini tentu akan membuat kita menjadi stres karena tekanan dan rasa takut, bahkan mungkin Anda sampai tidak bisa tidur. Mungkin sampai-sampai mengancam akan dibawa ke jalur hukum jika tidak membayar. Namun jika sampai ada ancaman seperti ini harap dipahami, tugas DC adalah menagih dan bukanlah seorang ahli hukum. Apa yang mereka beberkan bukan berarti kita harus mempercayainya. Mengenai ancaman hukuman pidana abaikan saja. Karena hal tersebut hanyalah bersifat perdata dan pihak pinjol juga tidak bisa semena-mena melakukan pidana terhadap kita sebagai peminjam karena yang dilakukan oleh kita hanya murni meminjam, bukanlah suatu tindak pidana. Yang ketiga, data pribadi yang terancam disebar. Memang pihak pinjol ilegal biasanya tidak akan mendatangi ke rumah, tetapi mereka mengacam sebar data. Bukan hanya itu, mereka seringkali mengedit foto kita menjadi bugil lalu mengirimkannya ke semua kontak. Dan mereka memaki-maki semua kontak. Padahal belum tentu kontak yang ada di HP kenal sama nasabahnya, karena pinjol ilegal sadap semua isi di HP kita. Dari situlah mereka mengambil data-data di dalam HP kita, kemudian mereka mengambil data tersebut untuk kemudian mereka edit dan sebar. Mau gagal bayar di aplikasi pinjol ilegal itu sama sekali tidak akan membuat Anda masuk ke dalam daftar hitam SLIK OJK. Dalam artian Anda masih dapat mengajukan kredit di lembaga keuangan legal OJK entah itu bank maupun pinjol yang legal. Bukan berarti saya menganjurkan Anda untuk berani berhutang ke pinjol ilegal dan berani galbay. Saya sama sekali tidak merekomendasikan tindakan tersebut. DC ilegal biasanya sama sekali tidak akan berani mendatangi langsung ke tempat kita entah itu rumah maupun kantor. Mereka hanya berani berkomunikasi lewat telepon maupun WhatsApp dan SMS. Ingatlah, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh pinjol, pasti ada konsekuensi di belakangnya. Kalau Anda belum paham benar terhadap pinjaman model seperti ini, tinggalkan dan jauhi. Mungkin awalnya dari kalian hanya sekedar mencoba-coba, dan menganggap enteng aktivitas pinjam-meminjam melalui pinjaman online, tapi jika itu berujung Anda sampai dirugikan, karena sekali terjerat bisa-bisa kena mental, belum lagi banyak kasus penagihan dengan makian. Dari yang dihadapi tadinya permasalahan hutang, malah nantinya malah menjadi masalah harga diri. Ingat, jauhilah pinjol ilegal. Sekian untuk video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membuka pikiran Anda. Akhir kata, terima kasih.